Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bahasan kita sekarang adalah tentang model regresi parametrik ya. Untuk bahasan pertama kita akan bahas tentang model regresi, eksponensial. Artinya berdasarkan fungsi densitas eksponensial. Oke, kita tahu bahwa fungsi densitas eksponensial dia mempunyai fungsi Hazard konstan, ini ya. Nih, HT sama dengan lambda ya. Jadi fungsi hajat dari dari distribusi eksponensial adalah konstan sebesar lambda ya. Nah, sekarang kita akan modelkan si lambda ini ya sebagai fungsi dari kopariatnya, dari variabel bebasnya ya, dari x-nya gitu. Oke. Berarti nanti yang bisa kita lakukan adalah fungsi Hazard di bawah model eksponensial nanti akan sama dengan lambda dikalikan eksponen dari linear prediktornya ya. Jadi semula adalah ini. Nah, karena si lambda ini mau kita modelkan sebagai fungsi dari variabel bebas, dari kopariat, dari variabel x, maka ruas kanannya ini ya, ruas kanannya ini bukan cuma lambda, melainkan nanti ada komponen dari variabel bebasnya berupa eksponen dari beta aksen dikalikan x. Ya. Dan kita tahu bahwa fungsi ketahanan dari variabel acak T ya, kalau kita sudah ada variabel bebas X, dia nanti adalah eksponen dari negatif Hazard kumulatif kan. Cuman sekarang perhatikan si Hazardnya ini ya, dia juga mengandung variabel bebas X. Dengan demikian di bawah model eksponensial, di bawah model distribusi eksponensial, maka nanti fungsi ketahanannya akan sama dengan eksponen minus lambda dikalikan eksponen beta X kali T. Nah, kali T. Jadi ini kan mudah aja, nanti tinggal memecahkan dari integralnya kan. Integral dari 0 sampai T dari HT, HT-nya adalah lambda dikalikan E pangkat beta aksen X gitu kan, DT, bukan DT, DU katakanlah gitu ya, dengan batas atasnya T, maka nanti akan hasilnya seperti ini. Jadi di bawah model eksponensial ini adalah fungsi Hazardnya, ini adalah fungsi ketahanannya, fungsi survivalnya. Dan satu hal yang menarik bahwa model eksponensial ini dia memenuhi memenuhi syarat sebagai model proporsional hazard. Ya, memenuhi syarat sebagai proporsional hazard. Artinya lihat di sebelah kanannya ini ya, ini sama sekali sudah tidak ada T. Kalau tidak ada T, berarti nanti hazard dari, katakanlah misalnya ya, hazard dari kelompok yang X-nya sama dengan 0, maka nanti akan sama dengan apa? Akan sama dengan lambda dikalikan E pangkat 0, ya kan? Atau sama dengan lambda saja. Sedangkan dari hazard yang kelompok X-nya sama dengan 1, berarti dia nanti akan sama dengan lambda dikalikan E pangkat 1. Ya. Karena beta kalau X-nya 1, E pangkat beta. Ya. Ini kalau dia untuk yang X-nya sama dengan 1. Jadi substitusi X-nya dengan 1 berarti beta kali 1 beta, tinggal di atasnya lambda dikalikan E pangkat beta. Kita lihat bahwa
Kalau kita rasiokan, ya, H dari T yang X-nya 1 terhadap Hz dari T yang X-nya 0, ya, itu sama dengan apa? Itu sama dengan lambda E pangkat beta dibagi lambda. Berarti sama dengan E pangkat beta. Ini adalah konstan. Ya, berarti dia memenuhi syarat sebagai proporsional Hazard. Oke, ini ada teorema yang mengatakan bahwa kalau kita mempunyai variabel acak T yang berdistribusi eksponensial dengan parameter lambda, jadi si T ini berdistribusi eksponensial ya dengan parameter lambda gitu ya, maka transformasinya yaitu Y adalah log dari T, dia itu nanti akan berdistribusi ekstrim. Berdistribusi ekstrim dengan dua parameter. Parameternya yang pertama adalah mu, parameter yang keduanya sigma. Di mana mu-nya adalah minus dari logaritma lambda, sigmanya adalah sama dengan 1. Ini teoremanya seperti itu. Jadi kalau kita punya variabel acak T dengan distribusi eksponensial parameter lambda, maka transformasinya yaitu log T yang katakanlah sama dengan Y, dia nanti akan berdistribusi ekstrim ya dengan parameter mu-nya sama dengan minus log lambda dan sigmanya sama dengan 1. Dan lebih lanjut lagi, si Y ini bisa dinyatakan sebagai mu ditambah epsilon. Ya. Di mana si epsilonnya ini itu nanti berdistribusi ekstrim yang standar ekstrim atau ekstrim baku. Seperti di dalam normal itu kan ada normal baku. Di dalam distribusi ekstrim juga ada distribusi ekstrim baku. Ya. Jadi si Y-nya ini nanti bisa diuraikan begitu ya menjadi mu ditambah epsilon. Di mana mu-nya ini adalah ini minus log lambda ya tambah epsilon. Oke, karena mu-nya ini adalah minus log lambda, maka katakanlah mu tilde adalah min log lambda, gitu kan ya? Karena kita tahu lambdanya adalah sama dengan fungsi Hazardnya tadi, ini kan, ini lambdanya sama dengan fungsi Hazardnya. Untuk eksponensial, maka ruas kanannya itu sama dengan minus logaritma dari Hazardnya. Jadi tinggal substitusi aja lambda oleh fungsi Hazardnya. Dan kalau si fungsi Hazardnya ini sudah berisi variabel bebas X, maka dia akan sama dengan lambda dikalikan eksponen beta topi X. Kalau kita pecahkan, maka nanti akan sama dengan si mu-nya ini adalah min log lambda dikurangi beta topi X. Oke. Dengan demikian, Y yang tadi adalah transformasi dari T yang bisa diurai menjadi dua komponen yaitu mu dan epsilon, maka mu-nya akan kita ganti oleh ini. Ya, maka dia mu-nya kita ganti dengan minus log lambda minus beta topi X ditambah epsilon. Sehingga ini kalau kita sederhanakan, itu kita bisa pandang ruas kanannya itu adalah sama dengan beta 0 bintang ditambah beta topi bintang X ditambah epsilon. Di mana beta 0 bintangnya itu adalah minus log lambda. Ya, dan beta bintangnya adalah minus beta. Karena di sini sebagai koefisien dari X-nya adalah beta. Ya. Dan si E-nya ini adalah variabel acak yang berdistribusi ekstrim. Nah,
ini bisa kita pandang, ya, model terakhir ini, Y sama dengan beta 0 topi, beta 0 bintang ditambah beta bintang X ditambah epsilon, ini kita bisa pandang sebagai sebuah model log linier. Ya, ini kayak model regresi biasa kan? Kayak model regresi biasa. Cuman si Y-nya ini kan tadi logaritma dari variabel acak. Ya, jadi ini adalah merupakan model log linier. Nah, bagaimana cara kita menduga parameternya dari model regresi eksponensial ini? Nah, kita mulai dari fungsi densitas epsilon. Tadi dikatakan fungsi densitas epsilon itu adalah standar baku, ekstrim baku, ya, atau standardized ekstrim. Variabel acak yang berdisribusi standar ekstrim itu dia mempunyai fungsi densitas seperti ini, ya. Jadi kalau si epsilon ini berdisribusi standar ekstrim, maka fungsi densitasnya adalah eksponen dari epsilon dikurangi E pangkat epsilon. Ya, ini. Kemudian yang kedua adalah karena si Y ini adalah seperti ini, beta 0 bintang ditambah beta bintang aksen X ditambah epsilon, ya, maka kita bisa menurunkan fungsi densitas untuk Y. Nah, ini mah mudah kan, karena si E-nya ini adalah standar ekstrim, berarti densitas dari Y-nya nanti tinggal seperti ini aja, ya, tinggal seperti ini aja. Jadi ini kan, ini adalah fix, ini konstan ini. Ya, jadi fungsi densitas dari variabel acak Y-nya dia akan seperti ini. Dan fungsi ketahanannya seperti ini. Setelah kita ketahui fungsi densitas dan fungsi ketahanannya, dengan data yang kita punyai seperti ini, yaitu data ketahanannya, status tersensornya, dan variabel bebasnya X untuk N buah pengamatan. Lantas kita definisikan Y itu adalah logaritma dari T, maka fungsi ketahanannya, fungsi kemungkinannya bisa kita rumuskan sebagai berikut. Ya, ini seperti biasa ya. Jadi fungsi kemungkinan itu kalau dari pengamatan lengkap dia adalah fungsi densitasnya, kalau dari pengamatan tersensor dia adalah fungsi survivallnya. Ya, tinggal masukin aja fungsi densitas dari Y adalah ini, ya, dipangkatkan delta, lantas fungsi ketahanan atau fungsi survival dari Y adalah ini, dipangkatkan 1 min delta. Oke. Tentunya ini nanti sangat mudah ya. Ini tinggal pakai aja prinsip yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa mencari parameternya, dalam hal ini parameternya adalah beta 0 bintang dan beta bintang, ya. Parameternya kan itu yang mau dicari ini dan ini kan. Prinsipnya adalah dengan penduga kemungkinan maksimum, yaitu cari logaritmanya, lantas turunkan terhadap masing-masing parameternya, kemudian jadikan sama dengan 0. Ini kan seperti yang pernah dibahas sebelumnya, ya. Nah, kemudian nanti kita akan dapatkan penduganya, ya, beta 0 topi bintang dan beta bintangnya. Ini mungkin si betanya ini berisi banyak mungkin, ya. Tergantung variabel bebasnya ada berapa, ya. Jadi mungkin nanti ada beta 1 sampai dengan beta P gitu. Oke, jadi dengan prinsip penduga kemungkinan maksimum, tentunya kita nanti bisa dapatkan penduga dari beta 0 dan vektor betanya. Ya. Demikian juga kita bisa dapatkan nanti matrik varian kovarian dari penduganya yang kita dapatkan dari matrik informasi, ya, dari Hessian, begitu. Lantas gimana kalau kita mau balikkan, ya, ke
parameter awal, ya. Parameter awal kita itu adalah lambda, ya. Nah, berarti ya udah, kalau dari penduga di sini dapatkan beta 0 topi, berarti lambda topinya adalah eksponen dari minus beta 0 topi. Karena sebagaimana kita ketahui, hubungan antara lambda dan beta 0 ini kan hubungannya. Ya. Berarti kalau beta 0-nya dapat, lambda topinya juga bakal dapat. Sedangkan hubungan antara beta bintang topi dengan beta topi, ya tinggal menggunakan hubungan yang ini. Ya, seperti itu. Jadi inilah nanti dugaan-dugaan dari parameter regresinya, yaitu lambda topi dan beta topi. Sedangkan dugaan dari parameter log linear modelnya adalah beta 0 bintang topi dan beta bintang topi. Jadi terserah nanti kita apakah mau menggunakan model proporsional hazard ataukah mau menggunakan model log linear gitu. Nah, ini semua mudah sekali nanti kalau kita pakai software, ya. Kalau kita pakai software. Katakanlah kalau kita pakai SAS, ini nanti tinggal tambahkan saja di sini. Ya, opsi /dis sama dengan EXP. Jadi ini artinya kita akan memodelkan data kita dengan regresi eksponensial. Ya. Kita lihat di sini hasilnya. Ini adalah interceptnya. Ini adalah koefisien dari variabel bebasnya. Ada Z1, Z2, Z3 dan age. Ini untuk data kanker laring ya. Lihat di sini kovariatnya Z1, Z2 dan usia. Gitu. Jadi ini untuk kanker laring. Ya. Jadi kita lihat di sini ini interceptnya, ini koefisien dari regresinya, kemudian di sini scale. Nah, scale-nya ini itu enggak diduga ya, karena scale-nya ini difixkan di angka sama dengan 1. Tadi kan teorinya di depan, ini kan, teorinya di depan bahwa sigmanya adalah sama dengan 1. Jadi yang patut kita perhatikan hanya mulai dari intercept sampai dengan koefisien regresi untuk kovariat terakhir. Dalam hal ini untuk age. Ya. Kita tinggal lihat di sini yang manakah yang signifikan, carilah yang p-value-nya kecil. Ya. Kita lihat di sini interceptnya signifikan, oke, ya. Untuk kovariatnya, untuk variabel bebasnya yang signifikan hanya Z3. Z3 itu kalau nggak salah adalah variabel dummy yang membedakan stadium 1 dengan stadium 4. Jadi yang berbeda itu hanya stadium 1 dan 4. Nah, bagaimana kalau menggunakan R? Kalau menggunakan software R juga sama, tinggal tambahkan aja di sini distribution expo, artinya kita menggunakan model eksponensial, ya. Dan hasilnya akan sama. Ya. Akan sama. Jadi mau pakai SAS ataukah mau pakai R, dia sama. Di sini juga yang signifikan adalah variabel Z3. Ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi walhasil model yang kita akan dapatkan itu nanti adalah HT itu ya, sama dengan ini kita menggunakan model Liefreg ya. Kalau Liefreg berarti menggunakan model proporsional hazard. Ya. Jadi kalau proporsional hazard, maka dugaan yang kita peroleh adalah ini, lambda bintang ya dan betanya gitu. Jadi di sini modelnya itu tadi adalah
intercept, sebentar, intercept-nya, iya betul. Intercept-nya ini kalau menggunakan model log linear, itu kan beta 0 bintang ya, beta 0 bintang. Beta 0 bintang. Jadi intercept-nya adalah beta 0 bintang. Kalau mau dicari lambda topiknya, mau diubah menjadi model apa tadi? Menjadi model proporsional hazard. Kalau mau diubah menjadi model proporsional hazard menjadi kayak gini. Nah, jadi kayak gini. Berarti lambdanya ini adalah lambdanya ini adalah eksponen ya dari minus beta 0 ya. Lambdanya itu adalah eksponen dari minus beta 0. Ini ada beta 0-nya ya. Berarti sini. Lambdanya adalah eksponen dari minus beta 0. Jadi eksponen dari minus 3,775 ya, ini sebagai lambda dikalikan dipangkatkan minus 0,1456 X Z1 ya, dan seterusnya. Jadi ini adalah model dugaan akhirnya. Oke, demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.